Hai Sobat Melaku, balik lagi di channel Melaku. Pagi-pagi gelap begini, ngapain sih kita keluyuran? Ini sih namanya bangun lebih dulu daripada ayam. Eits, ini bukan keluyuran biasa ya guys. Kali ini kita mau berangkat trip kembali bareng family. Dan kota yang kita tuju adalah jeng Yogyakarta. Kota yang orang bilang kotanya ngangenin. Oke, trip kali ini kita nggak bawa mobil ya guys. Kita mau coba experience baru, ajak anak-anak nih pertama kali nyoba naik kereta api. Perjalanan dimulai dari rumah menuju stasiun Senen. Kita diantar sama sepupu yang tadi tuh guys, namanya Heru. Nah, perjalanannya dari jalan Pelumpang Sempel, lalu kita lewat jalan Yosudarso, lurus terus sampai ketemu lampu merah Cepaka Mas. Lalu kita belok kanan lewat jalan Gatot Subroto. Dan ternyata kalau pagi begini jalanan masih sepi banget ya guys. Kayak bukan Jakarta seperti biasa nih. Kayaknya memang yang bisa menyelesaikan Jakarta macet cuma lebaran dan pagi buta. Oke, kita sudah sampai di stasiun Pasar Senen dan kita akan ambil tiket parkir dulu ya guys, dan akan menuju ke lobi stasiun untuk menurunkan barang-barang kita dan kita akan check-in. Lanjut, kita sudah masuk di lobi stasiun ya guys, bersiap untuk check-in. Jangan lupa disiapkan tiketnya ya. Ternyata gampang banget guys, karena kita beli tiket lewat aplikasi online. Jadi cuma nunjukin scan barcode, berhasil masuk deh. Untuk kereta pagi ini kita pakai kereta api Fajar Utama Solo dengan kelas eksekutif 1, tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Tapi tenang, kereta ini juga berhenti kok di stasiun-stasiun besar seperti di stasiun Jogja. Karena bawaan kita banyak, jadi kita pakai porter untuk bawakan koper ke dalam gerbong. Kamsia, Bapak porter yang baik hati, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, jadwal keberangkatan kereta ini jam 5.40 dan on time banget, asli. Saatnya kita cari tempat duduk kita ya guys, sesuai dengan yang ada di tiket. Ya, mau bunda lah. Karena kita berangkatnya pagi buta dan gak sempet sarapan, sehingga perut sudah menari-nari dan gak bisa lagi nahan lapar. Akhirnya kita menuju gerbong resto untuk beli sarapan pagi. Jadi kalian gak usah khawatir ya guys, makanan tersedia di dalam kereta. Untuk harganya relatif masih terjangkau, walaupun ada mahal-mahalnya sedikit. Gerbong eksekutif yang kita naikin ini termasuk gerbong dengan tipe New Generation, tipe gerbong yang sudah dimodifikasi dari sebelumnya, yang tujuannya buat meningkatkan kenyamanan penumpang. Seperti ini guys, kursinya yang lebih nyaman, interior yang modern, yang seperti kalian lihat nih, lampu-lampu displaynya menggunakan lampu LED, TV yang sudah berbasis Android, serta jendela yang bisa dinaik turunkan. Pokoknya keren deh. Dan kita juga dibantu dengan para pramugari yang cantik nih, yang masih muda-muda, yang masih energik banget. Seperti biasa, habis makan, kenyang, timbullah rasa ngantuk, dan akhirnya kita lanjut untuk tidur. Enak ya, bisa pada tidur. Nah, kalau bagian ayahnya nih, bagian ngerekam kalian supaya ada di dalam video. Saat ini kereta kita berhenti di stasiun Cirebon. Berhenti sekitar 15 menitan karena ada pemeriksaan sambungan antar gerbong serta pengisian air toilet supaya airnya tetap terpenuhi. Anak-anak sudah mulai menikmati perjalanan dengan asyiknya melihat pemandangan yang hijau dari jendela gerbong. Lalu juga lari-larian ke sana kemari kayak baterai handphone masih penuh ya guys. Lalu kereta kita berhenti lagi di stasiun Purwokerto. Di sini nggak lama berhentinya, sepertinya cuman menurunkan atau menaikkan penumpang dari stasiun Purwokerto. Perjalanan berlanjut menuju stasiun berikutnya, stasiun Kutoarjo.
Bisa-bisanya anak Galit joget-joget begini. Mana udah pinter banget lagi. Nah, sedangkan bundanya nih keleyep-keleyep mau tidur. Ingat banget nih, dulu waktu kecil kalau pulang kampung pasti turun di stasiun Kutoarjo. Soalnya kampung orang tua gua itu di Purworejo. Dari Kutoarjo ke Purworejo itu cuman durasi waktu 30 menit. Setelah 7 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di stasiun Jogja. Welcome to Yogyakarta. Transportasi selama di Jogja dan beraktivitas kita rental mobil guys. Kita pakai mobil yang mungil-mungil aja biar bisa set-set. Nah, ini kita lagi melakukan pengecekan ya. Ya dicek dulu supaya ini. Kita sampai di Jogja jam setengah 1 siang dan sudah jamnya makan siang. Jadi kita putuskan untuk makan gudeg di rumah makan Gudeg Sagan. Gudegnya manis, pedesnya dapet, gurihnya juga ada, dan ayamnya itu bumbu basah. Pas sendokan pertama, nyes, enak banget guys. Selesai makan, kami lanjut jalan menuju Heha Ocean View. Penginapan hari pertama kita di Jogja. Kami jalan dari Jogja jam 3 siang sampai di Heha Ocean View jam setengah 5. Dan sepanjang perjalanan kita dikelilingi oleh pemandangan pohon. Sesampainya di Heha, kita langsung bergegas untuk melakukan check-in ya guys. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah untuk tamu reguler. Artinya tamu yang tidak menginap, yang hanya untuk melihat spot-spot foto dan pemandangan yang ada di Heha. Sedangkan yang ini adalah resepsionis untuk tamu yang menginap. Dan ini untuk yang Heha kabin, karena di sini ada kabin dan ada glamping. Oke guys, kita lanjut check-in dulu ya, daftar, dan kita siap untuk menginap di Heha. Sore Mbak. Reservasi dong Mbak. Wahyu. Iya. Oh betul Mbak, betul. Sip. Nah ini kita lagi dibantu buat check-in di Heha Cabin. Bang, gimana? Gak capek kan? Masih semangat? Bagus Bang view-nya nanti. Semangat ya. Nyampe cabin kita langsung berenang Bang. Oke? Mana okenya? Ngomong dong, ngomong. Lagi di mana? Jawab. Ya. Tiket masuk ke area Lansel untuk resto. Jadi nanti sudah free ATM bisa digunakan kapan saja. Dan untuk yang berwarna merah untuk besok pagi bulan merah boleh datang 7 orang juga. Kalau anak usia segitu bayar berapa lagi ya? Kalau di bawah usia 5 tahun tapi kalau sudah di atas biasanya sekitar 60. Untuk kuponan bisa diambil ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Dan nanti untuk berikutnya diakses langsung ke area stop dan sudah free di outlet. Untuk tata tertib selebihnya bisa dibaca. Untuk check outnya akan jam 12. Nanti room service bisa jaga angka 200. Last order di jam 9 petang dan resepsionisnya di atas. Welcome to ini apa nih Mas? Rasa jeruk kayaknya sih Pak.
Oke Mas, kita ke kamar ya Iya Pak. Oke, tanpa berlama-lama, setelah kita selesai check-in dan minum welcome drink, kita langsung dibawa oleh masnya ke kabin tempat kita menginap. Oke guys, kita sudah ada di dalam kamar. Di sini ada 2 kasur single bed, kemudian ada TV, amenities, serta ada cemilan yang berbayar. Nah, jendela kita buka, kalian lihat pemandangannya laut lepas dan kita di sini berada di atas tebing. Jadi kita nggak bisa berenang ke pantainya. Oke, kita langsung terbangin drone, lihat pemandangan HH Ocean View dari atas. Nah, ini jemputan selama kita berada di HH dan ini free, gratis. Saat ini kita siap-siap OTW untuk menuju resto untuk makan malam. Dan restonya namanya HH Cliff Lounge. Lapar dah. Lapar. Makan apa? Ada nasi goreng, mie goreng, bakso. Mie goreng. Oke, pesen ya. Angin di sini lumayan kencang dan kita pesan menu sesuai dengan yang kita request. Sambil beberapa kita take video ya guys. Dan makanan pun datang, dengan lahap kita pun akan makan. Setelah makan gak lama jemputan mobil kita tiba, tapi kita nggak balik ke kabin, kita mau turun ke bawah untuk melihat spot foto. Ya, kita panggilkan grup band Fahril dan Raisa. Jeng. Coba nyanyinya gimana? Ongke. Merasa kita kurang puas karena gelap dan view-nya tidak terlihat, kita putuskan untuk kembali ke kabin. Dan besok pagi kita siap balik lagi untuk melihat view yang terlihat jelas. Ya, beginilah kondisi di malam hari di kabin 5. Kabin yang tempatin gua malam ini. Selamat pagi. Raisa udah bangun. Abang udah belum? Mana dia?
Ritis. Ini kita sarapan dulu ya guys di kantin Heha. Nah, kita sedang di parkiran sambil nunggu kendaraan antar jemput yang kita antar ke kantin. Kantin resto. Aisyah, ongkek. Mas, kantin ya. Oke, meluncur. Untuk restonya masih sama dengan resto yang semalam, Heha Cliff Lounge. Tetap perjalanan kita menggunakan mobil antar jemput. Dan setelah itu kita mau foto-foto dulu nih sebelum makan. Mumpung masih sepi, masih pagi, belum banyak orang yang datang, kita bisa puas foto-foto di spot yang bagus. Setelah itu baru kita makan. Jadi salah satu spot terbaik yang ada di Heha Ocean View ya. Dan kalian bisa lihat di belakang gua ini laut lepas pantai Kidul ya. Sini. Tidur, backgroundnya, view-nya laut guys. Oh. Sesudah puas foto-foto, lalu kita menuju ke resto untuk sarapan pagi. Nah, di sini kita free untuk 2 packs ya, guys. Untuk anak usia di atas 5 tahun dikenakan cas sebesar 80.000, tapi untuk di bawah 5 tahun itu masih free dan kita dapat makan sepuasnya yang tersedia di dalam hidangan yang sudah disediakan. Cekot. Udah cekot nggak? Belum. Oke. Oke guys, kita check out dulu ya di Heha. Yo, dan kita akan mau pindah hotel di Sleman. Oke guys, check out sudah selesai dan kita sudah siap untuk meninggalkan cabin Heha Ocean View. Kita menuju arah Sleman, menginap di Hotel Westlake and Resort. Ikutin terus ya guys, apalagi jangan sampai di skip. Namun sebelum kita menuju hotel, kita mau makan siang dulu nih di salah satu warung makan legend di Jogja, yaitu bakmi Mbah Gito. Kita sudah sampai di rumah makan bakmi Jawa Mbah Gito. Pertama kali masuk pintu gerbang, sekali kita itu berasa dibawa ke masa lalu karena desain interior penuh dengan sentuhan kayu, kental banget dengan suasana tradisional, apalagi dengan ditambahkan tulisan-tulisan aksara Jawa. Banyak juga loh ini para public figure di tanah air kita makan di sini. Nah, kalian bisa lihat nih foto-fotonya.
Tanpa berlama-lama, kita pesen 2 bakmi kuah, 1 bakmi kering, dan 1 porsi rica-rica bebek. Tentu saja nasi nggak ketinggalan, serta apapun makanannya, es teh manis juaranya. Gulanya pakai gula batu loh, mantap. Entah kenapa teh di Jawa ini punya cita rasa yang khas banget. Aroma matinya kental banget, ada rasa sepet-sepetnya juga. Oh, enak pokoknya. Selesai makan, seperti biasa kita ke kasir untuk membayar semua makanan yang sudah kita makan. Setelah itu baru kita menuju ke Hotel Westlake and Resort. Hari kedua kita hotel di Westlake Resort ya guys. Ini posisinya ada di kota Sleman, jadi agak melipir dari Jogja, ya kurang lebih sekitar 20 kilo lah. Kalau untuk durasi waktunya sekitar 30 menit dari pusat kota Jogja guys. Nah, ayo ikutin terus ya. Kita lihat dalam hotelnya seperti apa. Pertama kali kita datang, kita sudah disambut dengan ikan-ikan yang berwarna cakep-cakep yang berenang. Gimana nggak seneng coba anak-anak? Kesan pertama aja udah kesentuh nih hatinya. Oke guys, ini kita masuk ke lobby. Nah, ini banyak juga nih tamu-tamu yang nginep hari ini. Ini rata-rata dari luar daerah Jogja. Ini ada spot untuk foto. Terus kemudian sini resepsionisnya. Kita check in dulu ya. Hari ini sepertinya ramai banget. Soalnya kita mau check in aja ngantri banget nih guys. Wah, di lobi di sini ada pengrajin batik nih yang langsung dibuat di lokasi. Istilahnya mah ini barang masih anget. Tuh, lihat. Piawai sekali si pengrajin batiknya melukis di kainnya. Proses check-in selesai dan jarak antara lobi dan kamar itu jauh. Kita bisa diantar pakai shuttle car yang sudah disediakan pihak hotel. Terus ini total support banget, sampai barang-barang kita dibantu dibawa naikin ke dalam mobil. Luar biasa. Oh iya, hotel ini tuh berkonsep seperti kita itu berada di tengah danau atau di pinggir danau. Tengah-tengahnya itu danau. Jadi kita dikasih 1 pack free makanan ikan supaya kita bisa kasih makan ikan nanti. Tapi karena dirasa kurang, kita nambah 1 pack lagi dengan harga 15.000. Nah, kita sedang OTW menuju ke kamar. Sudah sampai, tetap barang kita tetap dibantu diturunkan oleh mas-masnya nih. Setelah bermain sama ikan, kita lanjut coba untuk fasilitas kolam renang yang ada di Hotel Westlake and Resort. Kita dijemput lagi oleh shuttle car karena soalnya kolam renangnya itu ada di depan dekat lobi.
sudah sampai. Tanpa berlama-lama, kita siap-siap untuk nyemplung dan nyebur. Nah, di depan kolam sini kalian bisa naik perahu, bisa makan sate, dan bisa makan bakso. Ya, ntar ganti baju dulu ya. Malam hari kita keluar lanjut kuliner ke arah kota Jogja guys. Sekalian lihat-lihat suasana malam kota Jogja. Dan malam ini kita makan di salah satu warung yang namanya Warung Klangenan. Klangenan dalam istilah Jawa artinya sesuatu yang menjadi kesenangan atau kegemaran, gitu katanya. Jadi ini tuh kayak angkringan gitu. Rasanya memang gak lengkap kalau ke Jogja nggak makan angkringan. Konsepnya prasmanan, kalian bisa ambil makanan yang kalian mau dan ada banyak menu yang kalian bisa pilih. Jangan khawatir, soalnya varian rasanya banyak banget. Di sini juga ada jajanan-jajanan pasarnya. Kalau kalian mau angetin, kalian bisa manasin sendiri. Sudah disiapkan tempat bakaran dan arengnya. Seru ya, dan tidak ketinggalan suasana tempatnya juga berkonsep tradisional Jawa. Kasih lihat pakai apa? Dan sebagai penutup kuliner hari ini dan malam ini, kita mampir ke tempat es krim gelato, namanya Tempo Gelato. Tapi di sini tidak ada spesial ya guys, soalnya rasanya sama aja kayak es gelato di Jakarta. Tapi di sini rame banget dan antri. Kemudian harganya satu cup kecil itu seharga 30.000, sedangkan cup besar harganya 60.000. Untuk kalian bisa pilih rasa. Di sini banyak varian rasanya. Kali ini gua pesan vanila dan rasa durian, sedangkan anak-anak pesan vanila dan rasa coklat. Oke guys, kita cukupkan untuk hari kedua kita di Jogja ya. Besok kita lanjutkan dengan kegiatan lainnya yang pasti seru dan keren. Sampai ketemu besok. Lu kalau ke Jogja mampir sendiri ya, namanya